Hai, halo, gua Dujep, gua Skin Motivation. Di sini kita bisa sharing banyak hal mengenai skincare dan gak cuma tentang produk, tapi juga yang berhubungan dengan mindset dan juga habit. So, kalau misalkan kalian tertarik untuk gabung, please do subscribe. Di video kali ini gue bakal mereview sebuah produk ampul. Iya, produk ampul. Apaan sih ampul? Produk ampul dari brand lokal. Dan ini juga menjadi produk ampul pertama yang gue coba. Jadi ini menarik dan wajib untuk kalian tonton sampai habis. Dan tentunya apa yang akan gue sampaikan di sini sifatnya personal. Dan untuk menunjang itu, gue belajar mengenai skincare. Entah itu lewat baca buku, visit website. Salah satu yang sangat gue rekomendasikan adalah lovemapping.com, The Science of Beauty. Gue juga nonton banyak video skincare dari mereka ahlinya seperti dermatologist, medical esthetician, atau bahkan mereka yang dianggap sebagai skincare gurus. But the end of the day, whatever I'm talking about, it's all about my perception. So, ini dia produknya, yes, ini dari brandnya Wardah. Brand Wardah sendiri merupakan brand yang menurut gue dia sangat inovatif dan jatuhnya juga dia sangat update karena mungkin melihat dari segi perkembangan dunia skincare yang terus berkembang, cukup dinamis. Dan menurut gue dengan demikian si brand Wardah ini dia sangat tahu bagaimana cara mengapresiasi customer dan juga tahu bagaimana caranya melebarkan sayap mereka untuk memiliki target pasar yang jauh lebih luas. Nah, khusus untuk yang variannya ini dari brand, dari variannya yang lightening. Setahu gua ini adalah packaging baru. Jadi sebelumnya dia punya juga packaging lama, tapi dia dalam box gitu kecil-kecil. Tapi gue juga nggak tahu kalau yang dulu itu sama yang sekarang itu dia tetap formulanya sama atau beda, atau bahkan juga yang dulu itu namanya serum doang atau serum ampul juga. Gue tidak terlalu tahu mengenai hal tersebut. Cuman untuk yang sekarang Lightening Series ini dia launching tidak hanya kemasan baru tapi juga launching bersama sheet mask dan juga face mist-nya. Nah, jadi apa sih ampul? Ampul ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan serum dan essence, sebenarnya mereka sama-sama hampir mirip. Jadi mereka merupakan produk skincare dengan kandungan aktif di dalamnya. Yang membedakan itu hanya dari segi, bisa jadi hanya dari segi tekstur atau bahkan juga konsistensi tekstur atau juga kayak persentase. Sebesar apa sih kandungan aktif di dalam masing-masing produk. Cuman ya secara fungsi itu mereka mirip-mirip. Nah, lo lihat di sini tadi gue bilang ini packaging baru kemasan 30 ml, harganya sekitar 60 ribuan. Ampul ini sendiri merupakan ampul yang secara tekstur dia lebih ke serum, warnanya putih susu dan baunya juga enak. Dia baunya lembut sih. Ya jatuh kan sayang. Padahal ini tinggal dikit lagi. But anyway, untuk konsistensi teksturnya dia itu lebih kental. Artinya kalau dibandingkan saudaranya yaitu si Emina. Kalau Emina dia beneran cair seperti air walaupun tetap ada serum, ada tekstur serumnya. Cuman kalau ini dia lebih kental. Tapi ketika diaplikasikan ke kulit jatuhnya ini jadi kayak jauh lebih mudah menyebar. Artinya mudah diratakan. Untuk daya resapnya pun menurut gue ini baik. Dan ketika dipakai dia ada sensasi soothingnya, kayak bikin kulit jadi adem, bikin kulit jadi sejuk. Dan yang gue suka juga dari produk ini, ketika dipakai itu kulit terasa lebih halus, terasa lebih lembut, dan yang paling beneran gue suka itu bikin kulit wajah gue jadi kenyal. Padahal jujur sih gue nggak terlalu berekspektasi banyak sama produk ini karena gue berpikir bahwa ampul ini dia konsentrasi komposisi aktifnya tidak akan terlalu besar dan nggak akan terlalu ngefek di kulit wajah gue. Tapi gue selalu amazed dengan produk-produk, especially mungkin yang dengan kandungan aktif, yang bisa bikin kulit wajah gue jadi kenyal. Ya karena gue butuh ya, berhubung dengan usia juga, jadi gue sangat suka efek dari produk skincare yang gue pakai yang memberikan efek kenyal tersebut. Nah, dia sendiri memiliki klaim yaitu adalah 10 kali advanced niacinamide. Jadi apa sih advanced niacinamide ini? Apakah advanced niacinamide dan niacinamide merupakan komposisi yang sama, atau bahkan advanced niacinamide ini dia kastanya lebih tinggi?
bukan sekedar niacinamide. Yang gue tahu, gue lupa sumbernya dari mana, tapi salah satu sumber yang gue pakai adalah Skin Semi. Nanti akan gue simpan di kolom deskripsi. Silahkan follow juga Instagramnya. If I'm not mistaken, dia memang seorang profesional di bidang perskincarean, jadi silahkan follow Skin Semi. Nah, mengenai advanced niacinamide sendiri dan niacinamide, ini merupakan komposisi yang sama aja. Terus perbedaannya antara advanced niacinamide dan niacinamide doang itu apa? Perbedaannya ya advance-nya doang. Jadi penggunaan kata-kata advance ini digunakan sebagai salah satu strategi marketing untuk memberikan kesan bahwa komposisi yang diberikannya ini seakan-akan komposisi yang levelnya lebih tinggi, padahal sebenarnya enggak. Nah, kalau kita mengacu kepada komposisi yang tertera pada produk ini juga, yang dikatakan advance itu adalah komposisi atau produk ini memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibanding produk lainnya dari series yang sama. Di sini ditulis kalau misalkan yang dimaksud dengan 10 kali advanced niacinamide dikasih notes di bawahnya dibanding produk Wardah lightening lainnya. Sangat masuk akal kalau misalkan produk ini dibandingkan sabun wajahnya atau bahkan juga krim-krimannya, ya sudah jelas efektivitas dari produk ini akan jauh lebih besar karena ya komposisi aktif di dalam produk ampul ini sendiri kan memang jauh lebih tinggi kalau dibanding krim-krimannya atau bahkan juga sabun wajah. Jadi sangat wajar lah untuk hal tersebut. Selain daripada niacinamide, ya kita tahulah kalau ngomongin niacinamide ya atau vitamin B3, ini merupakan komposisi yang sudah sangat terbukti memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, digunakan di banyak sekali produk untuk membantu mencerahkan warna kulit. Dia juga dapat bersifat sebum control, yang artinya dapat membantu mengontrol kelebihan minyak di kulit wajah yang pada akhirnya akan membuat penampakan pori-pori kita juga menjadi lebih kecil. Gua tahu especially untuk orang-orang yang punya masalah dengan pori-pori besar, menurut gua penggunaan produk dengan kandungan niacinamide itu akan sangat membantu. Nah, selain daripada niacinamide, dia punya glycerin, dia punya bisabolol, dan dia punya gue nyontek dulu satu lagi adalah biosaccharide gum 1, yang dimana komposisi tersebut bersifat soothing dan juga bersifat anti-inflammatory, yang artinya dapat membantu meredakan peradangan dan juga bersifat melembabkan. Ini menurut gue memang sih dari segi kelembabannya jauh lebih terasa dibanding Semina. Again, ini jatuhnya lebih kepada kebutuhan kulit karena mungkin usia gue yang tidak muda lagi. Jadi gue akan lebih suka dengan produk-produk yang memang melembabkan. Tapi kalau misalkan kulit wajah lo ini lebih berminyak, gue pikir kalian akan lebih suka dengan si Emina karena dia jauh lebih ringan, karena dia konsistensinya lebih ke arah cair. Jadi akan lebih pas lah untuk orang-orang yang memiliki jenis kulit berminyak. Nah, dia juga memiliki klaim yang tidak kalah menarik untuk yang varian atau untuk yang seriesnya lightening, yaitu adalah membantu mencegah kulit dari kerusakan yang ditimbulkan oleh blue light. So, apa itu blue light? Blue light ini bisa dihasilkan salah satunya bisa dari handphone diantaranya ya, bisa dari handphone atau bahkan juga dari PC laptop atau PC komputer, yang hal tersebut dipercaya dapat merusak kulit wajah kita. Cuman gue nggak mau membahas di sini. Ada dua video yang gue rekomendasikan, satu dari Avi Assegaf dan yang kedua dari Michael Wong dari lepapin.com. Nanti akan gue link di kolom deskripsi. So, kesimpulannya menurut gue ini merupakan produk ampul yang memiliki kemampuan untuk mencerahkan yang cukup bagus sih. Ya again, balik lagi kepada kebutuhan kulit setiap orang, dan jatuhnya pun menurut gue produk ini masih bisa digunakan untuk semua jenis kulit. So itu dia, gue sangat berharap di video ini ada informasi yang dapat membantu dan bermanfaat. Jika ya, silahkan like dan komen di bawah. Bantu subscribe juga untuk membantu mengembangkan channel YouTube gue. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Untuk kalian yang mau sharing lebih personal, bisa di DM Instagram _Kang Adul, dan jangan lupa passwordnya follow dulu. So bye bye.